Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiantika, NPM 1903011108 dari jurusan Ekonomi Syariah kelas E semester 3. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan laporan-laporan keuangan syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah. Baik, laporan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perubahan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Dengan adanya laporan keuangan ini, pihak atasan bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya. Untuk akun-akun di laporan laba rugi ini sendiri terdapat pendapatan dan hak pihak ketiga, kemudian ada juga beban usaha. Oke, laporan yang kedua yaitu laporan perubahan modal atau laporan ekuitas. Laporan perubahan modal atau ekuitas secara sederhana diartikan sebagai laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Akun-akun yang terdapat pada laporan ekuitas itu ada modal saham, laba ditahan belum 2012 yang sudah ditentukan kegunaannya, laba ditahan tahun 2012 yang sudah ditentukan kegunaannya, laba ditahan tahun berjalan yang sudah ditentukan penggunaannya, dan laba ditahan tahun berjalan yang belum ditentukan kegunaannya. Laporan yang selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan ini adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan tersebut pada akhir periode. Laporan keuangan ini disusun secara garis besar dan tidak mendetail. Laporan posisi keuangan juga menunjukkan posisi keuangan berupa aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan pada saat tertentu. Laporan keuangan dapat dibuat untuk mengetahui kondisi atau jumlah dan jenis harta, utang, dan modal perusahaan. Posisi aktiva pada laporan keuangan disajikan pada sisi sebelah kanan secara berurutan dari atas ke bawah. Untuk neraca berbentuk sisi kanan terdiri dari aktiva dan sisi kiri terdiri dari kewajiban dan ekuitas. Penyusunan laporan keuangan dimulai dari yang paling liquid atau yang paling lancar, yaitu mulai dari aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Kemudian aktiva tetap dibagi lagi menjadi dua, yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Dan posisi yang paling bawah yaitu aktiva lain-lain. Aktiva lain-lain ini yaitu aktiva yang tidak tergolong di aktiva lancar maupun aktiva tetap. Di sebelah kiri ini terdapat akun-akun kewajiban dan modal atau ekuitas perusahaan. Selanjutnya yaitu ada laporan arus kas. Arus kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Terdapat 3 komponen pada laporan arus kas, yaitu arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Dari akun-akun tersebut dijumlahkan, kemudian akun itu termasuk ke dalam laporan arus kas. Kemudian ada laporan
rekonsiliasi dan bagi hasil. Laporan rekonsiliasi dan bagi hasil ini merupakan rekonsiliasi pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dan pendapatan yang dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Selanjutnya yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Komponen yang termasuk akun nominal adalah pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu modal adalah ikhtisar laba rugi. Selanjutnya itu ada neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca yang dibuat setelah penutupan dengan tujuan untuk memastikan bahwa jumlah saldo yang ada di buku besar benar-benar seimbang atau balance. Dan ini termasuk akun-akun yang terdapat di neraca saldo. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.